Nah, bagaimana konsep dasar strategi pemasaran di Indonesia? Sebenarnya ada dua ya konsep dasarnya ya. Kita nyebutnya ada model. Terdapat dua konsep dasar strategi pemasaran yang sering digunakan di Indonesia, terutama dalam penyebarannya serta implementasinya. Yang pertama STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Dan yang kedua adalah marketing mix. Ada yang bilang 4P, ada yang bilang 7P. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Ya, setelah tadi kita paham tentang pengantar apa itu pemasaran, sekarang kita bahas proses pemasaran dulu. Proses pemasaran biasa dimulai dari riset dulu ya. Setelah di riset, dia segmentasi pasar, lalu penentuan target pasar, dan positioning produk. Ya, riset itu penting banget tuh, karena dia mencakup pengumpulan data, analisis data, penentuan target pasar berdasarkan hasil data yang di riset. Ada beragam cara riset, ya, dan Anda bisa dapat ini di materi mata kuliah sebelah tuh, pemasaran. Nah, itu lebih detail dibahas di sana. Setelah kita riset, ya, kita lihat pasar, kita segmentasikan. Ya, kalau saya gambarkan di sini misalkan ada tabel dibagi jadi 9 kotak ya, kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah segmen kita semua. Lalu dari semua segmen mana yang mau dipilih? Ya, proses membagi pasar jadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu, misalkan demografi. Apa itu demografi? Itu loh ya, data-data demografi kependudukan, ya, umur, kelamin, pendidikan, lokasi tinggal. Kita bilang, wah pasarnya kita balah ya, pasar kota yang daerah kota atau urban dengan pedesaan, atau daerah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, itu berdasarkan lokasi. Ya, atau kita ngejar anak muda, itu berdasarkan umur, ya. Atau kita ngejar yang buat wanita, misalkan lipstik atau perawatan muka, itu berdasarkan jenis gender. Ya, psikografis, kondisi psikologi dicampur dengan demografi, itu disebut psikografis. Ya. Contohnya orang tua yang saat ini punya anak umur masih di bawah balita, sama orang tua yang sudah matang umur 40 tahun ke atas. Nah, itu lihat dari segi psikologisnya juga. Anak-anak suka nongkrong, dan juga dari perilakunya. Ya, nah dari perilaku ini ketahuan seperti apa yang kita ambil. Ya, oh anak-anak yang kalau dia naikin harga dia akan begini. Oh dia sukanya belanja yang angka segini. Ya, itu lihat macam-macam. Setelah segmentasi pasar, yang ketiga adalah penentuan target pasar. Ya, oke, dari semua segmen ini yang kita mau ambil, sama ini yang lain kita bodoh mau pegang. Ya, contohnya si Rinso gitu kan, dia bilang kotor itu baik. Yang dia sasar siapa? Ibu-ibu rumah tangga yang pasti punya anak dan anaknya itu suka bikin kotor-kotor. Ya, dia bikin gitu tuh. Ya, karena kotor itu belajar dan akibatnya kotor itu baik. Kita nggak usah bete ngeliat anak kita kotor, karena kalau dia kotor berarti anaknya ada proses, ada kegiatan, ada pembelajaran. Dia belajar, bukan diem aja. So kalau bisa bersih-bersih gimana? Tenang, ada Rinso ya, dan itu membuat dia jadi naik penjualannya. Selanjutnya penentuan target pasar tadi ya. Jadi dievaluasi dari segmen tadi mana yang paling pas buat perusahaan, lalu dia bikin positioning produk. Ya, apa itu positioning? Yang dia pikirin di otaknya terhadap produk kita. Bahasa kerennya persepsi. Ya, proses menciptakan citra atau image yang diinginkan dalam pikiran pelanggan tentang produk atau merek yang kita bikin, yang kita jual. Ini melibatkan menciptakan yang namanya unit selling positioning gitu ya, unit selling proposition ya tepatnya, dan komunikasi penjualan seperti apa. Jadi kita mau ngomong, kalau lu denger mobil mewah apa yang kebayang di otak lu? Mercy. Kalau kedengaran mobilnya sport, apa yang kebayang di otak lu? Ferrari. Waduh, kalau lu pinggirin motor buat touring, apa yang enak? NMAX, PCX. Nah, itu positioning. Ya nggak mungkin dia bilang saya mau pakai NMAX atau PCX buat apa? Buat ngantar anak ke sekolah, kayaknya berat ya. Ya bawa ibu-ibu yang pendek lagi, aduh susah kaki nggak nyampe. Wah itu berat. Ya, nah ini positioning biar sesuai dengan target. Nanti kita mau kasih tahu bagusnya produk kita apa, unit selling proposition, atau komunikasinya seperti apa nanti iklan-iklan. Inilah dia proses pemasaran.